Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, takzim kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah, Kompleks Perumahan Baloi Kesehatan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sedikit banyak terkait dengan masjid ini, masyarakat Kota Batam ini sudah kenal saya. Dari Batam sampai Kepulauan Riau 3-4 tahun yang silam saya aktif berdakwah di Kota Batam. Sampai seluruh pesisiran kepulauan itu sudah kami lalui. Bahkan beberapa momen kesempatan tahun yang lalu saya juga sempat hadir di Kota Batam. Pengalaman dalam konsep kehidupan manusia itu berbeda-beda. Kita yang hadir di Masjid Al-Hikmah ini, kita beragama Islam, tapi datangnya kita pada Islam dengan historik sejarah yang tentunya tidak sama. Bapak ibu dari kecil sudah beragama Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan, bukan ibu bapak yang mengucapkan, tapi diucapkan oleh ayah atau perwakilan ayah sejak keluar dari rahim ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Maka yang ibu bapa dengar ketika lahir itu adalah azan, iqamah. Rentetan sejarah inilah kemudian ibu bapa berdiri tegak di tengah dunia ini sebagai sosok mukmin, orang beriman. Sebaliknya saya tidak diucapkan siapapun, karena dari latar belakang keluarga kafir, musyrik, bukan Islam. Dalam perjalanan sejarah kehidupan inilah sedikit banyaknya sudah tadi Ustadz jelaskan latar belakang, background saya. Ustadz lupa, bukan cuma saya yang masuk Islam, bini, istri dan anak saya juga convert, masuk Islam. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada kami, may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Ini jadi orang yang dari kafir masuk Islam betul-betul mendapat hidayah, bukan mu'alaf. Saya perlu jelaskan ini. Sepanjang sejarah orang masuk Islam, semua yang masuk Islam dikategorikan, disematkan dengan istilah mu'alaf. Salah itu. Makanya Bapak Ibu kecewa kalau ada orang masuk Islam lalu kabur lagi. Senin bersyahadat, Selasa ibarat kerbau kembali dalam kubangan. Karena istilahnya mu'alaf. Ustaz tahu arti mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Jadi kalau tidak dibujuk, tidak paham Islam. Kalau tidak dibujuk, tidak masuk Islam. Sementara dalam Islam, la ikra hafiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Orang-orang yang masuk Islam ini kebanyakan di antara mereka golongan-golongan yang menggunakan IQ, yang menggunakan kemampuan intelektual, intelijensi di atas rata-rata. Begitu juga orang-orang di benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, Afrika, jajaran Asia.
Orang-orang yang masuk Islam adalah memiliki kemampuan intelijensi, kompetensi di atas rata-rata. Lalu yang murtad dari Islam cuma dua persoalan. Kalau otak tidak kosong, perutnya kosong. Betul apa betul? Betul apa betul? Semangat sedikit, masih sore hari ini. Orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya background, yang tidak punya kemampuan, makanya murtad, dipancing dengan harta kekayaan, dipancing dengan dunia, kabur. Nah, giliran jemaah menunggu sekarang. Lalu kamu bagaimana Yahya bisa masuk Islam? Sampai kita pada konsep Palestina. Karena saya mendapati Islam itu bukan di Indonesia. Kalau kaki saya tidak injak ke bumi urus Salimah, tidak sampai ke negeri kelahiran Joshua. Joshua itu artinya Isa. Isa itu artinya Al-Masih. Diberi gelar sebagai Al-Masih. Isa dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, tapi dalam bahasa Kristen disebut sebagai Yesus Kristus. Ini pergeseran dalam nilai tatanan konsep intelektual secara teoritis, konsep akademik kita harus paham. Supaya kita tahu siapa Yesus Kristus, siapa Isa Al-Masih, siapa Joshua Hamasya. Nah, ini tiga bahasa, Greek, Arabic, and Hebrew. Jadi Ustadz yang kita sering sebut Isa itu bahasa Arab, tapi bahasa di kampungnya adalah Joshua Hamasya. Dia lahir pada tanggal 6 sebelum Masehi. Lalu konsep teori yang kita tahu, yang sering kita dengar, dia lahir 25 Desember. 25 Desember itu adalah konsep kelahiran agama Romawi kuno yang bersifat politeisme. Nah, ini kebetulan kompleks kesehatan. Poli itu diambil dari bahasa Yunani, artinya banyak. Poliklinik, banyak klinik. Poli gigi, poli mata, poli telinga. Nah, itu bahasa Yunani itu. Sama dengan kemarin itu, kopat kopit itu. Ini pemerintah ini menerapkan kopat kopit. Habis uang negara. Gara-gara kopat kopit. Begitu masuk pada konsep yang terakhir, apa itu? Virus apa? Virus apa? Diambil dari bahasa Yunani. Alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, omikron, pi, C terakhir omega. Omikron, virus omikron. Saya di penjara terus bilang, virus omikron berarti virus terakhir. Sudah mau habis kopat covid. Habis betul. Paham maksud saya kira-kira? Artinya analisa kekuatan kafir, walan tardo ankal yahud walan nasaro hatta tatabia milatahum. Dia bisa mengatur kehidupan dunia ini sampai pada konsep kesehatan. Jangankan cuma teori kitab, sampai pada konsep kesehatan dia bisa atur bolak-balik dunia ini. Jadi peristiwa yang terjadi di Palestina ini, dunia ini kacau, berantakan, sistem politik terjungkir balik, kebiasaan manusia yang tadinya taat kepada Allah berubah jadi munafik. Ini semua adalah konsep Yahudi laknatullah. Dia mewariskan kehidupan di dunia ini sama dengan sifat mereka. Diutus para nabi dari satu generation to generation nabi lainnya. Yahudi nggak pernah berubah. Ini bangsa biadab. Tapi ibu bapak jangan pukul rata. Ibu bapak jangan pukul rata. Ada 3 golongan Israel. Israel Zionis, Zion. Israel IDF, Israel Defense Forces.
tentara-tentara dan elemen pemerintahan yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Dulu yang paling keras ada Ehud Olmert. Dan melihat bagaimana perjalanan kehidupan Israel, rupa-rupanya kebijakan pemerintah bertentangan dengan konsep nilai-nilai spiritualitas Yudaisme. Ini kelompok kedua, Ustaz. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok Zionis. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok Yudaisme, agama orang Yahudi. Dan kelompok yang ketiga, Israel Defense Forces. Ini biadab di atas biadab, tentara Israel. Bapak percaya semua tentara Yahudi itu beragama Judaism? Enggak, Ustaz. Di dalamnya juga ada tentara beragama Islam. Di dalamnya juga banyak tentara-tentara bayaran, pecatan-pecatan dari Asia. Ini yang bikin kacau di Israel. Jadi kekacauan yang terjadi di Israel itu bukan perang agama. 3 agama yang hidup rukun di sana: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pengakuan syahadat orang Yahudi dekat sekali dengan Islam. Makanya Yahudi bersahabat dengan Islam, tapi tidak dengan Kristen. Pengakuan Yahudi dalam pengakuan mereka, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Adonai Jismor kami kolra, Yesemor et nafseta mikolra, Adonai Jismor me'ata we'at olamin. Tuhan jagalah kami, artinya bahasa Indonesianya, Adonai Jismor kami kolra, Yesemor et nafseta mikolra, Adonai Jismor kakaufu eka me'ata we'at olamin. Jagalah nyawa kami, jagalah generasi keturunan nyawa keturunan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di ujung ayat itu mereka mengucapkan hikoman takim dekola ma Muhammadin Muhammadin Muhammadin. Yahudi, Yudaisme percaya Nabi Muhammad nabi yang terakhir, the last prophet. Tapi untuk beriman kepada Muhammad tidak. Ini Yudaisme. You kalau datang ke Israel, Majesamasia, oh itu agama yang tak masuk akal. Yesus itu kami enggak tahu, kata Yahudi. Ma Ahmad bin Abdullah, oh, sama dengan Musa alaihissalam. Dia akan bilang begitu. Siapa Nabi Muhammad? Ahmad. Tapi kalau Muhammad dia enggak kenal. Ahmad bin Abdullah. Karena kalau dia menyebut keturunan laki-laki Ben, kalau kita Islam bin. Dan memang kita mesti akui, kita harus angkat topi secara intelektual. Bangsa dunia ini tak mampu mengalahkan kemampuan Yahudi. Baik dalam sistem ekonomi, baik dalam sistem akademik, penguasaan education, semua unsur keilmuan yang ada di dunia ini yang bertebaran secara mutakhir adalah hasil otak Yahudi. Nomor yang kedua adalah generasi Benyamin. Karena suku Yahudi yang tertinggal cuma 2, Yosef, Yusuf, dan Benyamin. 12 suku ini diterangkan oleh Al-Quran sampai saya masuk Islam. Dari Ibrahim wa Ismailah wa Ishaq wa Yakub wal Asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, sampai kepada orang-orang yang berserah diri Muslim. Ini sistematika Al-Quran. Dari Ibrahim, katakan kami beriman kepada Ibrahim, anaknya Ismailah, wa Ishaq wa Yakub dan Yakub, wal asbati dan keturunan 12 keturunan Israel,
12 keturunan ini 10 mati di padang Sinai, tinggal 2 suku yang masih hidup, Yusuf and Benyamin. Baru-baru ini juga ada kunjungan 5 kutu busuk. Bu. Oh, ada kalian rupanya. Bu, perempuan kalau berkutu di kepala, enak enggak duduk bergaruk-garuk begitu? Perempuan kalau banyak kutu di kepala, tidak tenang. Pakai jilbab tidak tenang, lepas jilbab tidak tenang, bergaruk terus. Saya masih kecil musim kudis di Manado dulu. Tahun 70 berapa itu, masih SD saya. Banyak kutu di kepala sampai garuk begini. Memang musim satu Manado penuh kutu, penuh kudis. Berkudis enggak, Bu? Berkudis enggak, Bu? Kurang disiplin maksudnya, Ustaz. Melompat ke sana, Allahu Akbar. Kenapa ke sana? Bebas betul, ingin membangun konsep diplomasi. Dari dulu Indonesia itu nggak pernah membangun diplomasi dengan bangsa biadab Israel. Jadi kalau mau kasih sekolah anak paling aman di Jerman. Jerman itu, Hitler itu adalah alatnya Allah. Rata Yahudi itu dihajar di Polandia, hampir, Masya Allah. Tapi sayang sekali, waktu Hitler membantai, Hitler katakan, sisakan 10 saja. Arsitektur, teknokrat, ekonom, dan semua kompetensi dari 5 bidang keilmuan. Jerman kuasai teknologi. Sampai teknologi itu menguasai Batam, pulau apa itu mau dibangun pabrik oleh usulan menteri kemarin itu, Bahlul. Itu menteri kecil, muka jelek itu. Sudah jelek mukanya, kelakuannya juga jelek. Amin ya Allah ya Rabbal. Sudah begini cara-cara Yahya Waloni, nggak akan berubah. Itu munafik semua. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin aqbira mujrimiha liyamkuru fiha. Kata Allah, kami akan menjadikan pemimpin penipu yang akan menipu suatu negeri, penjahat. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi kalau mau lihat kelakuan Yahudi, lihatlah sekarang ini. Praktik Yahudi itu, anak cucunya di Indonesia ini selama 10 tahun rezim ini berkuasa. Tidak ada bekas berkah, yang ada hanya pertikaian. Tapi kita harus tahu persis, perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan yang menuntut perbaikan Islam. Ibu bapak mau tahu kenapa 10 tahun kita tidak diberkahi Allah? Jangan salahkan Joko Widodo dan rezim yang ada. Tapi secara global Islam sedang digoyang-goyang. 8 miliar penduduk di dunia ini karena perkembangan Islam luar biasa. Terakhir adalah Presiden Emmanuel, Prancis. Dia marah sekali kepada orang Islam. Kenapa dia marah, Ustaz? Dia benci sekali kepada Nabi Muhammad karena orang-orang di Eropa dan Amerika banyak yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perkembangan Islam cepat sekali, sudah hampir mendekati 3 miliar. Sebentar lagi Islam akan menguasai dunia. Jadi ibu bapak, melihat peta kekuatan Islam, lihatlah Palestina. Itulah kejadian yang terjadi. Jadi negara-negara Islam atau hidupnya minoritas orang Islam di satu negara pasti ditekan. Dan kita mesti tahu mayoritas Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Nah sekarang ini ada masalah polemik, apa itu? Tesis Imaduddin Usman dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab, kaum Ba'alawi. Jamaah akan bertanya, mana Ustadz yang betul itu?
yang betul itu, lihat dulu, ini yang tulis tesis ini sudah berpengaruh enggak sampai kepada ulama dunia? Pernah enggak tampil sebagai kekuatan ulama dunia? Anak umur baru berapa tahun? Mungkin belum sampai 50 tahun, insyaallah. Orang harus paham, pengalaman tanpa ilmu pengetahuan, dengar baik-baik ya. Pengalaman tanpa ilmu pengetahuan, orang sesat. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Jadi Anda pintar output dari Northern California, Anda pintar output dari Northern California, dari apa yang di London ini, universitas yang terkenal itu, Oxford. You output dari sana, tampil di dunia, punya kemampuan IQ, punya predikat sebagai summa cum laude. Tapi kalau tidak punya pengalaman, bagaikan huruf yang mati. Pengalaman tanpa ilmu, orang bisa sesat. Dan tidak ada ustaz yang lebih tahu siasat kafir dan munafik kecuali mantan kafir. Yang paling tahu rahasia kafir dan Yahudi adalah orang yang pernah tahu siapa Yahudi dan bagaimana konsep kafir terhadap Islam, tanggapan kafir terhadap Islam. Ada seorang bapak WA ke saya, Ustaz, bagaimana caranya bisa menghafal ayat-ayat Bible, ayat-ayat kitab suci Kristen? Saya balas ke dia, hei, kaum muslim, jangan hafal kitab omong kosong itu. Kamu hafal Al-Qur'an. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna asy-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Kau hafal Quran, jangan hafal kitab omong kosong. Nah, itu. Tidak Ustaz, supaya saya bisa meyakinkan orang kafir masuk Islam. Hei, masuk tidaknya orang Islam, laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberi hidayah, bukan manusia. Jadi saya kira konsep kehidupan kita, melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sungguh sangat memprihatinkan. Keprihatinan inilah kita buktikan dengan bantuan dakwah kita. Kesempatan untuk sampai uang kita, jangan cuma sampai uang kita di orang-orang Cina, di warung-warung, di mal-mal. Harus sampai ke tangan saudara-saudara kita yang penuh debu dan luka-luka akibat tembakan dari Israel, laknatullah, Yahudi, Zionis. Jadi ini yang perlu kami motivasikan. Dan saya pribadi sekali lagi dalam kondisi yang masih taraf penyembuhan ini, mohon doa dari ibu bapa agar kami tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah fisabilillah ini. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan, Ustaz. Motivasi kami, mudah-mudahan dakwah yang kami sampaikan ini berkenan dan menjadi berkah bagi seluruh jamaah yang hadir pada malam ini dan perjalanan dakwah kita sampai terakhir nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.